Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Engkaulah perkenankanlah hamba-Mu mengabdi-Mu dengan sepenuh kasih kesetiaanku kepadamu, dan berilah kami kerelaan yang setia. Saudara-saudari, kita memasuki hari Minggu biasa ke-23. Hidup bertekun dalam doa dan terbuka pada rahmat Allah akan membantu kita menjadi pribadi yang dewasa, bijak, dan penuh kasih pada sesama. Bacaan yang akan kita dengar pada hari ini mengenai kebijaksanaan hidup. Dengan kebijaksanaan kita akan dapat membedakan mana yang baku, mana yang perlu. Hidup itu memang membutuhkan materi, namun toh juga harus diimbangi dengan pilihan iman. Semoga pertemuan kita dengan Kristus sungguh mendekatkan kita satu sama lain sebagai saudara. Saudara-saudari, pada minggu ke-23 ini juga sekaligus merupakan hari Minggu Kitab Suci Nasional. Maka menyadari kelemahan kita, mari kita akui kita orang berdosa, kita mohon ampun supaya kita diperkenankan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kebijaksanaan, utuslah roh kebijaksanaan-Mu kepada kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu, serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk berani menyangkal diri dan melaksanakan segala sesuatu, agar kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendak-Mu, kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus? Demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di mata-Mu 1000 tahun sama dengan hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam." Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di
waktu petang sudah lisut dan layu. Ajarlah menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudaraku yang terkasih, aku, Paulus, yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia, buah hatiku ini, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu kau lakukan bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bagian awal perikop penginjil Lukas bab 14, itu dikisahkan berkaitan dengan cerita dan ajaran yang setema, yakni soal perjamuan yang diselenggarakan oleh seorang tuan, tetapi para undangannya menolak hadir ke perjamuan tersebut dengan berbagai alasan. Jadi muncul kesan adanya orang-orang yang menganggap remeh undangan yang ditujukan kepada mereka. Nah, dalam perikop Injil yang kita dengar ini tadi muncul orang-orang yang menganggap remeh perkara mengikut Yesus. Bukan dalam arti menolak untuk mengikutinya, tetapi dalam arti berpikir bahwa mengikut Yesus itu gampang kok, ngapain harus repot-repot. Saudara-saudari, diawali dengan pernyataan bahwa Yesus diikuti oleh banyak orang yang berduyun-duyun dalam perjalanannya, menunjukkan bahwa mereka penuh antusias mau mengikuti Yesus. Tetapi betapa mengagetkan karena Yesus tiba-tiba berpaling dan berbicara kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci." Lalu disebutkan tadi rentetan daftar orang-orang yang paling dekat pada setiap manusia, yakni membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Betapa kaget kalau hal ini benar-benar menjadikan pertanyaan orang-orang yang berduyun-duyun datang itu. Tetapi tentunya ungkapan Yesus dengan membenci dalam konteks yang harus diartikan sebagai kebiasaan dalam budaya Yahudi. Injil
ditulis sejak semula dalam bahasa aslinya, yakni bahasa Aramai atau Ibrani, dan setelah itu baru dialih bahasakan ke bahasa Yunani, lalu bahasa Latin, dan akhirnya seantero jagat ini, termasuk ke bahasa Indonesia dan tempat di mana kita tinggal. Maka tidak mudahlah mengalihkan sebuah ungkapan persis yang dimaksudkan. Di dalam Injil bahasa Jawa, kata membenci tersebut ternyata diterjemahkan mongko ora sengit marang, sesuatu yang berbeda, atau diterjemahkan lain kudu gelem kelangan. Jadi bukan benci soal perasaan, artinya sangat tidak suka, tetapi dalam arti tidak pernah menomorsatukan. Itulah kata benci yang dimaksud. Maka ucapan Yesus dapat diungkapkan secara lain, jika seseorang datang kepadaku dan ia tetap menomorsatukan bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ia harus menomorsatukan aku, dan bila tidak, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini rupanya yang mau ditandaskan Yesus dengan ungkapan tidak membenci. Ungkapan tegas ini diperkuat lagi oleh ucapan Yesus yang kedua. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dengan bicara tentang salib, Yesus menyerukan agar para pengikutnya harus siap mati di salib, artinya siap memikul balok salib sampai ke tempat eksekusi. Tentu saja memikul salib dalam arti demikian adalah sebuah kiasan yang artinya seorang pengikut Yesus harus melekat pada Yesus sehingga mampu memandang hidup di bumi ini sebagai sesuatu yang bukan tujuannya. Maka bersatu dengan Yesus berarti telah memilih mati bagi dirinya sendiri, mati bagi segala sesuatu yang biasanya dikejar-kejar manusia yang tidak memilih Yesus sebagai kepentingan utama hidupnya. Nah, kedua ucapan Yesus ini lalu diberi ilustrasi dalam bentuk perumpamaan orang yang mau membangun menara atau seorang raja yang mau berperang. Harus benar-benar memperhitungkan, tidak asal berbuat atau bahasa Jawanya gerusa-gerusu, benar-benar dipikirkan mendalam. Dengan perumpamaan ini, Yesus tidak bermaksud menganjurkan agar para calon pengikutnya harus berpikir baik-baik apa akan sanggup menjadi pengikutnya, sebab persyaratannya begitu berat. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus jelas menegaskan supaya setiap orang yang telah mengambil suatu keputusan penting tentu harus berbuat apa saja agar keputusannya terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sebab jika tidak, asal memutuskan begitu saja, dari semula ia boleh yakin bahwa ia akan mengalami kegagalan. Itulah yang perlu diantisipasi. Dengan kata lain, Yesus mau berkata, sekarang kalian mau mengikuti aku dengan antusias mengagumkan, baik-baik saja. Tetapi awaslah, jangan seperti orang yang mau mendirikan menara atau raja yang mau berperang seperti ceritaku tadi. Sekarang juga harus kalian putuskan apakah mau ikut aku dengan sepenuh-penuhnya, yakni dengan menggeser kepentinganmu ke belakang selama ini, ataukah justru tetap bersikukuh tidak mau untuk menggesernya. Semuanya tergantung dari kemauanmu sendiri. Bila kalian memilihku hanya setengah-setengah saja, kalian pasti akan gagal dan akan fatal akibatnya bagi dirimu sendiri. Jangan-jangan nasibmu sama seperti raja tadi, berangkat dengan tekad mau untuk
beroleh kemenangan, tetapi faktanya kalah karena memang tidak memperhitungkan kekuatannya sendiri. Untuk menang, kalian harus memilih satu pilihan saja. Dan pilihan itu hanyalah aku yang dengan sepenuh hati, dan jaminan kemenanganmu adalah aku yang didukung oleh penyerahan total dirimu kepadaku. Ini yang mau ditandaskan oleh Yesus. Jadi benar-benar kita berserah diri kepada Yesus sebagai kekuatan satu-satunya yang benar-benar kita miliki. Saudara-saudari, dengan ungkapan sedemikian, maka dapat dalam tanda petik mendapat solusi kesimpulan. Artinya, tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi, dengan kata-kata sedemikian ini kita disadarkan memang hanya orang yang menjadikan Yesus sebagai Raja hidupnya lah yang akan sanggup dan sungguh-sungguh akan menjadi muridnya dan akan berhasil dengan penyerahan sepenuhnya atas hidup yang memang diserahkan kepada dia sebagai jaminan keselamatan. Itu yang tentu harus kita pikirkan matang-matang. Benarkah kita telah mengambil keputusan demikian dengan mengimani Yesus? Benar-benar berpasrah kepadanya, tidak pernah bergeser sedikit pun apapun risiko yang harus kita hadapi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini dirayakan sebagai hari Minggu Kitab Suci Nasional yang akhirnya dalam perkembangan seluruh bulan September dipakai sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Tentunya ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kitab suci yang menerangkan, menjelaskan siapa Yesus yang kita imani, itulah yang benar-benar menjadi pegangan hidup kita. Sebagaimana telah dinubuatkan di dalam kitab suci, siapa Yesus, dia sekaligus adalah yang jaya, tapi sekaligus dia yang juga pernah menderita, bahkan ditolak, mati di kayu salib. Itulah yang nyata. Tidak bisa tidak, kita harus meyakininya demikian. Jangan sampai kita hanya melihat Yesus sejauh yang mulia, dengan kata lain menghadapi kesulitan kita mundur teratur. Ini tentu harus diwaspadai betul. Kitab Suci Nasional tentunya mengingatkan kita untuk mendekati Allah sendiri dengan sumber yang sangat jelas, di mana dalam kitab suci kita dapat berjumpa, berdialog dengan Yesus sendiri. Apa kata Yesus dan bagaimana kita menanggapi, inilah yang mesti kita sikapi. Saudara-saudari, lepas bagaimanakah kita akan mendalam kitab suci, yang tentunya dalam bulan kitab suci kita didorong untuk mau membaca kitab suci. Nah, di sini ada kalanya ada kendala-kendala tertentu bagi kita, khususnya kita yang berbudaya timur. Mengapa? Karena budaya timur, kebiasaan membaca bukan hal yang pokok, berbeda dengan budaya barat. Kalau budaya barat, orang memang punya kecenderungan membaca itu hal yang sungguh nyata. Bepergian misalnya, kalau di barat, pada waktu itu, entah sekarang mungkin juga masih berlaku, yang dibawa satu-satu adalah buku untuk dibawa dan dibaca. Itu kalau di barat. Tetapi kalau di timur, di tempat kita misalkan, walaupun itu nuansanya ziarah rohani, apalagi dan sekarang semarak mengadakan ziarah Portasanta, apakah kita juga senantiasa membawa kitab suci dan kita renungkan dalam-dalam, kita baca? Jangan-jangan bukan. Walaupun ke tempat Portasanta, yang kita bawa adalah sangu di jalan apa yang bisa kita makan. Seolah-olah nanti kelaparan. Nah, ini yang terjadi. Dan beda sekali dengan barat. Lalu kita disodori untuk membaca kitab suci. Tentunya kita juga menjadi enggan. Diperparah lagi, mungkin kitab suci yang kita miliki dianggap sebagai tulisannya kecil-kecil, sulit untuk dibaca. Jadi ada alasan yang sangat logis. Lalu ya enggan lagi. Jadi enggan yang bertubi-tubi atau bertahap-tahap, itulah yang kendala membaca kitab suci. Maka
tentunya hal demikian kita harus hadapi betul bagaimana kita mensikapi, walaupun mungkin sudah digelurakan dalam paroki kita, dinyatakan sebagai bersama-sama membaca Alkitab, Aba, ayo baca bersama Alkitab, mudah-mudahan bisa berlanjut baik dan benar-benar kita menemukan makna yang terdalam, sehingga dengan demikian nuansa bulan September, bulan Kitab Suci, sungguh-sungguh menjadi kegembiraan kita semua untuk mendekati Kitab Suci dan benar-benar kita mau untuk membacanya, merenungkannya, syukur kalau bisa mewujudkannya sebagaimana yang dimaksudkannya. Mari saudara-saudari, walaupun banyak kendala yang benar-benar kita hadapi di dalam mendalami Kitab Suci, mari kita tetap tidak mengambil kesimpulan, dengan kata lain, mengikuti Yesus itu gampang, membaca Kitab Suci pun gampang. Mudah-mudahan hal demikian tidak. Tapi benar-benar, mari benar-benar kita berjibaku mengikuti Yesus, bukan segera seolah-olah mulus begitu saja, tapi mesti kita harus berusaha, tidak pernah lelah dan tetap setia apapun risikonya, kita tetap mengikuti Dia. Karena Dialah sekali lagi yang tetap ada, sebagaimana Dia firmankan sendiri, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dialah Yesus Kristus, Dialah yang kami imani, dan Dialah yang benar-benar menjadi penyelamat kita, bukan yang lain. Mari mengikuti Dia dengan penuh semangat dan juga secara nyata, tidak pernah beralih ke yang lain, tapi fokus hanya kepada Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah saudara-saudari, kita bangkit berdiri, kita baharui iman keyakinan kita, syahadat singkat kita nyatakan bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, babat dan dimakamkan, yang turun tempat menantian ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga disebut Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan. Marilah berdoa kepada Yesus Tuhan kita, agar kita menjadi murid-muridnya yang mengikutinya dengan konsekuen. Marilah berseru kepadanya. Umat dimohon menjawab, jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang termasuk pimpinan, baik di kalangan gereja maupun di dunia, semoga Roh Allah menerangi mereka dan memberi keberanian untuk mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam tugas kepemimpinan mereka. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mencari Allah dengan tulus hati, semoga orang-orang yang sedang mencari-cari kehendak Allah dalam diri mereka memperoleh terang dan kebijaksanaan. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kecewa atau patah semangat karena penderitaan yang dialami, semoga mereka menemukan orang-orang Kristiani yang kuat untuk mengembalikan iman dan harapan mereka. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua melibatkan diri demi Yesus Tuhan kita, sebagaimana Dia telah berkenan melibatkan diri demi kita. Marilah berdoa.
Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semua meneladani pikiran dan cara bertindak, serta kesetiaan dan keberanian yang kami kagumi padamu. Semoga kami mengikuti Diko dengan tak bersyarat di jalan menuju Bapa serta sesama manusia sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita persembahkan kepada Tuhan.